Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Nurul Husna Aulia dan teman saya Tinezia Istiqomah. Kami adalah mahasiswi UIN Wali Songo Semarang, jurusan Psikologi. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 16 mata kuliah Psikologi Bermain akan mempresentasikan materi mengenai kegiatan bermain pada anak berkebutuhan khusus. Penasaran bagaimana pembahasannya? So, stay tune! Baik teman-teman, dalam video kali ini terdapat 2 sub materi yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu kegiatan bermain pada anak berkebutuhan khusus yang akan disampaikan oleh Tinezia Istiqomah. Dan yang kedua yaitu kegiatan bermain pada anak yang mengalami terminal illness atau dirawat di rumah sakit yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Berikut penjelasannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinezia Istiqomah. Dengan NIM 056, saya akan menjelaskan mengenai terapi bermain atau kegiatan bermain pada anak berkebutuhan khusus. Oke, saya akan menjelaskan mengenai definisi terapi bermain. Terapi permainan merupakan terapi kejiwaan. Namun, dalam pelaksanaannya, faktor ekspresi gerak menjadi titik tumpu bagi analisa terapeutik. Dengan medianya adalah bentuk-bentuk permainan yang dapat menimbulkan kesenangan, kenikmatan, dan tidak ada unsur paksaan serta menimbulkan motivasi dalam diri sendiri yang bersifat spontanitas, sukarela, dan mempunyai pola atau aturan yang tidak mengikat. Oke, terapi bermain pada anak berkebutuhan khusus. Sasaran terapi bermain. Yang pertama, anak dengan gangguan mental, penyerta gangguan psikis, sosial, emosi, komunikasi. Sasaran pada mental, psikologi, sosial, emosional, dan komunikasinya. Yang kedua, anak kesulitan belajar dengan gangguan penyerta psikologis. Yang ketiga, anak gangguan perilaku atau emosi. Yang keempat, anak gangguan bahasa. Yang kelima, anak gangguan pendengaran. Yang keenam, anak gangguan penglihatan. Yang ketujuh, anak gangguan fisik dan kesehatan penyita fisik. Dan yang kedelapan, anak cacat ganda penyerta majemuk seperti sensori, psikis, sosial, emosional, komunikasi, dan penyimpangan perilaku. Serta yang terakhir, anak dengan kecerdasan luar biasa atau berbakat, yaitu efek psikologis dan sosial emosionalnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi terapi bermain. Yang pertama, permainan dengan alat atau benda, semisal pasir, tanah liat, bola, dan sebagainya. Yang kedua, permainan dengan berbagai bentuk gerakan seperti jongkok, berdiri, loncat, jalan, lari, merangkak, melempar. Dan yang ketiga, permainan dengan berbagai macam ketepatan arah atau sasaran seperti kelereng, catur, bola, bola sodok, karambol, panahan, baseball. Dan yang keempat, permainan dengan memerlukan keberanian seperti meniti papan, loncatan, lari mundur. Nah, yang terakhir merupakan aktivitas kesenian seperti menari, menyanyi, melukis, deklamasi, drama, atau sandiwara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pokok saat pelaksanaan terapi bermain. Yang pertama, prinsip pengembangan, yaitu fungsi fisik untuk melancarkan peredaran darah dan bagian tubuh lainnya. Selanjutnya, fungsi intelektual, yaitu dapat pengembangan daya pikir atau nalarnya, daya kreasi, serta ekspresi dirinya. Dan juga
Fungsi emosi melatih menahan diri, mampu menyatakan perasaan dirinya. Lalu yang keempat, fungsi sosialisasi, mengenal orang lain atau lingkungan, dapat bekerja sama dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada prinsip rekreatif, yaitu prinsip yang memperoleh kesenangan dan kegembiraan. Jadi dalam pelaksanaan terapi bermain ini harus ada sisi atau manfaat kegembiraannya ya. Nah, selanjutnya prinsip aktivitas, yaitu munculnya self activity sesuai dengan keinginan dan kesenangannya. Nah, selanjutnya prinsip penyembuhan. Nah, prinsip ini prinsip yang digunakan untuk memperbaiki kelainan atau kekurangan yang dialami anak. Dari keempat prinsip tersebut, yang paling penting yaitu prinsip penyembuhan. Selanjutnya, jenis mainan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, Down syndrome. Nah, untuk anak yang memiliki Down syndrome, jenis mainannya yaitu seperti boneka empuk yang lembut, karena kebutuhan untuk mendapatkan pelukan atau kebahagiaan sangat tinggi bagi penyandang sindroma Down. Yang kedua, cerebral palsy. Nah, mainan yang cocok yaitu remote control yang bisa dioperasikan dengan satu tangan, seperti mobil-mobilan dengan remote control. Nah, untuk anak-anak yang mengalami spektrum autisme, yaitu bisa menggunakan kartu gambar, karena anak penyandang autisme lebih mudah belajar secara visual. Kartu bergambar akan membantu mengembangkan kemampuan berkomunikasinya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan submateri yang kedua, yaitu kegiatan bermain pada anak yang mengalami terminal illness atau dirawat di rumah sakit. Yang pertama ada pengertian. Bermain adalah salah satu aspek penting dari kehidupan anak dan salah satu alat paling efektif untuk mengatasi stres pada anak. Karena hospitalisasi menimbulkan krisis dalam kehidupan anak dan sering disertai stres berlebihan, maka anak-anak perlu bermain untuk mengeluarkan rasa takut dan cemas yang mereka alami sebagai alat coping dalam menghadapi stres. Anak memerlukan media yang dapat mengekspresikan perasaan tersebut dan mampu bekerja sama dengan petugas kesehatan selama perawatan. Media yang paling efektif adalah melalui kegiatan permainan. Pembahasan yang kedua yaitu fungsi bermain di rumah sakit. Menurut Wong DKK tahun 2008 menyebutkan bahwa bermain sangat penting bagi mental, emosional, dan kesejahteraan sosial anak. Seperti kebutuhan perkembangan mereka, kebutuhan bermain tidak berhenti pada saat anak-anak sakit atau di rumah sakit. Sebaliknya, bermain di rumah sakit memberikan manfaat utama, yakni meminimalkan munculnya masalah perkembangan anak. Beberapa manfaat bermain di rumah sakit adalah memberikan pengalihan dan menyebabkan relaksasi. Hampir semua bentuk bermain dapat digunakan untuk pengalihan dan relaksasi, tetapi aktivitas tersebut harus dipilih berdasarkan usia, minat, dan keterbatasan anak. Anak-anak tidak memerlukan petunjuk khusus, tetapi bahan mentah untuk digunakan, dan persetujuan serta pengawasan. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga ada prinsip bermain pada anak di rumah sakit. Menurut Supartini tahun 2004, menyatakan bahwa terapi bermain yang dilaksanakan di rumah sakit tetap harus memperhatikan kondisi kesehatan anak. Ada beberapa prinsip permainan pada anak di rumah sakit. Prinsip-prinsip permainan tersebut diantaranya yang pertama, permainan tidak boleh bertentangan dengan pengobatan yang dijalankan anak. Apabila anak harus berbaring, maka harus dipilih permainan yang dapat dilakukan di tempat tidur. Dan anak tidak boleh diajak bermain dengan kelompoknya di tempat bermain khusus yang ada di ruang rawat.
Yang kedua, permainan yang tidak membutuhkan banyak energi, singkat, dan sederhana dengan memilih jenis permainan yang tidak melelahkan bagi anak. Yang ketiga, permainan harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan. Anak-anak perlu merasa nyaman dan yakin terhadap benda-benda yang dikenalnya, seperti boneka yang dipeluk anak untuk memberi rasa nyaman dan dibawa ke tempat tidur di malam hari. Yang keempat, dilakukan pada kelompok umur yang sama. Kemudian yang kelima, melibatkan orang tua. Orang tua mempunyai kewajiban untuk tetap melangsungkan upaya stimulasi tumbuh kembang pada anak walaupun sedang dirawat di rumah sakit, termasuk dalam aktivitas bermain anak. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu keuntungan bermain pada anak di rumah sakit. Menurut Supartini tahun 2004 menyatakan bahwa aktivitas bermain yang dilakukan perawat pada anak di rumah sakit akan memberikan keuntungan. Di antaranya yang pertama, meningkatkan hubungan antara klien yaitu anak dan keluarga dengan perawat. Karena dengan melaksanakan kegiatan bermain, perawat mempunyai kesempatan untuk membina hubungan yang baik dan menyenangkan dengan anak dan keluarganya. Bermain merupakan alat komunikasi yang efektif antara perawat dan klien. Kedua, perawatan anak di rumah sakit akan membatasi kemampuan anak untuk mandiri. Aktivitas bermain yang terprogram akan memulihkan perasaan mandiri anak. Ketiga, permainan anak di rumah sakit tidak hanya akan memberikan rasa senang pada anak, tetapi juga akan membantu anak mengekspresikan perasaan dan pikiran cemas, takut, sedih, tegang, dan juga nyeri. Yang keempat, permainan yang terapeutik akan dapat meningkatkan kemampuan anak untuk mempunyai tingkah laku yang positif. Yang kelima, permainan yang memberi kesempatan pada beberapa anak untuk berkompetisi secara sehat akan dapat menurunkan ketegangan pada anak dan keluarganya. Nah, teman-teman, sampailah kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang contoh permainan. Contoh permainan yang dapat digunakan pada anak di ruang rawat menurut Wong Dael tahun 2000 terbagi menjadi dua, yakni bermain di rumah sakit berdasarkan usia dan bermain di rumah sakit berdasarkan tujuan. Bermain di rumah sakit berdasarkan usia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, usia infan. Jenis permainannya berupa mainan bergerak dan berbunyi, ayunan atau dipangku oleh ibu atau perawat, dan jika mampu, berilah kesempatan anak untuk merangkak atau stimulasi untuk berjalan. Yang kedua ada usia toddler. Jenis permainannya berupa bermain balok susun di atas tempat tidur, mendengarkan musik dari tab atau radio, dan kreatif material. Kemudian yang ketiga ada usia sekolah. Jenis permainannya berupa game, buku bacaan, magic crayon, kemudian ada radio atau tab, lalu ada menonton televisi, dan kemudian mendiskusikannya. Kemudian ada bermain di rumah sakit berdasarkan tujuan, yang terdiri dari pertama, meningkatkan masukan cairan, kedua, latihan nafas dalam, ketiga, latihan otot, rentang gerak, dan ekstremitas, keempat, bermain untuk injeksi, kelima, bermain untuk ambulasi, dan yang terakhir, bermain bersenang-senang. Demikian materi yang dapat kami sampaikan mengenai kegiatan bermain pada anak berkebutuhan khusus. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.